Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Mahmuda. Saya peserta magang Bimba AIUEO di Kurnia Bakti, Ciawi, Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan tugas hari kedua. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Kemudian yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan si anak sendiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Ini adalah belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Kemudian yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru sebagai motivator, inspirator, fasilitator, kemudian peran murid sebagai subjek belajar. Kemudian apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Yang pertama, individual system pada saat yang sama setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sebagai kemampuan dan kemauan si anak. Classical system adalah semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya adalah memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak. Kemudian, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Akan merasa tertarik, akan sangat antusias dalam pembelajaran. Kemudian, pertanyaan yang berikutnya, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Tidak ada ketertarikan antara si anak dengan pembelajaran. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan seorang motivator untuk variasikan metode pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai konsentrasi yang sebentar. Maka dari itu, ketika kita sudah memberikan aspek pembelajaran seperti ini, kita harus menggantinya beberapa menit. Kemudian, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak memahami apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan. Kemudian sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, kognitif. Kemudian ada afektif dan psikomotorik. Apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif ini ada menghitung, membaca. Kemudian yang keenam, kegiatan apa yang termasuk afektif? Nah, afektif ini berhubungan dengan hati dan perasaan. Pembelajaran yang tidak membuat mereka tertekan. Ini termasuk kegiatan afektif. Kemudian yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik ini adalah yang berhubungan dengan jari, kaki, dan tangan. Seperti mewarnai, menulis, melempar, dan menangkap. Kemudian nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Nah, di sini ada selingannya, tapi tetap belajar itu ada tujuan utamanya yang diberikan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan the law effect atau hukum akibat? Nah,
Hukum akibat ini yaitu kegiatan yang menyenangkan, akibatnya akan diulang-ulang. Jadi ketika kita membuat pembelajaran yang menyenangkan mereka, nah mereka pasti akan minta lagi gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang dimaksud the law of exercise atau hukum latihan. Nah, di sini artinya semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih ataupun digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Nah, di sini seorang semakin mampu, maka semakin siap dan tampil. Mungkin segitu tugas hari kedua dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.